Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kagumi, Mas Yuli, selaku motivator luar biasa yang kali ini masih bisa mengawal kita bersama, tak lelah untuk terus berbagi kepada kita semua. Semoga ini menjadi amal ibadah luar biasa dan penyemangat di antara kita semua. Mungkin kita sebagai pelaku nantinya, ataupun mungkin anak-anak didik kita yang menjadi bagian daripada proses yang nantinya kita sampaikan dari kegiatan yang diberikan oleh Mas Yuli ini. Semoga terus menjadi sekali lagi penyemangat kita bersama, bahwa dikala ada kita memerlukan setitik cahaya dalam kegelapan, ini adalah salah satu yang kita lakukan upaya kita. Juga terima kasih kepada Ibu Ratu Bilkis yang dari jauh sana, yang juga bisa terus mengawal kegiatan Smart Parenting ini. Semoga kita terus berupaya membenahi diri, membenahi terus-menerus untuk bisa memberikan yang terbaik buat semua. Dan saya pikir dengan hadirnya Bunda Ratu ini menjadi juga api penyemangat kegiatan kita. Yang juga saya hormati Bapak Ibu guru, kepala sekolah, teman-teman pendidik, teman-teman dosen, dan semua anak-anak ataupun mahasiswa yang tergabung di kegiatan kita kali ini. Terima kasih telah bisa setia hadir untuk terus belajar dan berbagi. Semoga upaya kita ini sekali lagi menjadi amal ibadah, ladang pahala, dan sekali lagi menjadi pencerah di dalam kegelapan nanti, kegelapan kita dalam menemukan berbagai masalah kehidupan, khususnya di dalam Smart Parenting ini. Lanjut saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Langsung saja saya kasihkan acara ini kepada Bunda Ratu ya, yang langsung bisa mengawal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak Dudi? Oke, mantap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat bertatap maya kembali dalam acara Smart Parenting sesi 4 yang alhamdulillah hari ini masih ditemani oleh Bapak Yuli dan Bapak Dudi serta rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan Bapak Ibu semuanya yang masih setia bersama kita. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yuli dan Pak Dudi yang masih memfasilitasi kita dalam acara Smart Parenting, dan tentunya harapan kita Smart Parenting ini terus berkembang lagi, terus banyak partisipasinya lagi, sehingga kita bisa terus mengupdate ilmu sama-sama. Pak Yuli sudah siap nih sepertinya untuk menanyakan kembali di sesi kedua kita tentang temanya masih tentang teacherpreneur sesi kedua. Nah, tadi udah ada prolog dari Pak Yuli juga, udah mau nanya nih, katanya kita udah action belum ya, gitu ya. Jadi siap-siap Bapak dan Ibu, kita mulai memplanningkan next session atau next action kita ya dari Smart Parenting ini. Goals-nya bukan hanya mendapatkan sertifikat saja ya, harapan kita gitu. Tentunya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan bisa diaplikasikan pada kehidupan kita. Baik, langsung saja karena sudah jam 8 malam dan partisipasi kita hari ini 22 orang. Sambil berjalan saja ya Bapak Yuli dan Bapak Dudi, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Yuli dipersilakan dengan segala hormat.
Terima kasih Bunda Ratu, terima kasih Pak Dudi, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja yang pertama. Kebetulan udah ada yang mau nodong kopi darat. Ketemu dengan Pak Deden dan alhamdulillah ini sudah sesi yang keempat. Bapak Ibu mohon izin hari ini atas nama Kampus Selatan Samasiro memberikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian baik di sekolah, untuk guru-guru maupun untuk putra-putrinya, anak didiknya. Kami siap dari Latan Samasiro memberikan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi apapun ilmu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di sekolah, baik untuk Bapak Ibu guru, termasuk untuk putra-putrinya, kami siap memberikannya, baik luring maupun daring. Semuanya free, gratis, Pak Deden, Pak Haji Agus, yang lainnya. Artinya Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen-dosen kemarin sudah saya komporin juga, ayolah bagi-bagi ilmunya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan, bukan cuma dipakai sendiri ya, diimplementasi dan dibagikan. Kalau ilmu kan nggak dibawa mati. Dan alhamdulillah Pak Kiai juga sudah support. Jadi sekalian Pak Dudi, Bunda Ratu mohon izin. Jadi sebelum saya masuk materi, saya juga siap untuk berbagi ilmu dengan siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah apa yang bisa saya sampaikan untuk membantu anak-anak kita baik dalam pembentukan soft skill, attitude maupun pembekalan mereka supaya mereka nggak cuma terampil di di pendidikan sekolah, tapi paling enggak mereka siap untuk jadi mandiri di luar sana. Kalau saya memang core-nya adalah saya pembina wirausaha pelajar Indonesia di 34 provinsi. Makanya yang saya asuh adalah dari mulai putra-putri kelas 5 SD sampai dengan mahasiswa ya. Itu omsetnya ada yang dari kelas 5 SD itu sekitar 3 jutaan omsetnya, sampai dengan yang mahasiswa itu 500 juta. Kebayang ayah dan bunda kalau mereka, Bapak Ibu guru hebat, anak-anak kita udah nggak lagi minta lagi sama orang tua, karena kata-kata yang saya tanamkan buat mereka adalah malu jadi benalu, malu kalau cuma minta melulu. Nah, terus jangan pernah bangga dengan pemberian orang tua, tapi banggalah dengan apa yang bisa kamu berikan kepada orang tua sedini mungkin ya. Jangan sampai begitu nanti lulus sekolah, baik lulus SMP maupun SMA malah merepotkan orang tua. Nah, itu sedikit ayah dan bunda ya. Jadi bisa kontak ke Pak Dudi atau langsung ke saya. Kan nomornya sudah ada. Hari ini kita mau ngapain nih Bunda Ratu? Kita mau apa nih? Pak Deden, kita mau apa? Halo, suara saya terdengar? Dengar Pak, jelas Pak. Jelas, Baik, Pak, baik. Kita mau apa nih? Lanjutin brandingnya, Pak. Cara pemasaran gimana, Pak? Oke, sekarang kita masuk ke marketing. Saya kasih ini dulu deh. Kasih gimmick dulu buat ayah dan bunda hebat di sini, termasuk Pak Dudi, boleh jawab Bunda Ratu. Misalkan ayah dan bunda hebat, misalkan gini. Kita diminta memanah seekor burung. Ya, katakan burungnya adalah burung kutilang di atas sebuah pohon. Kalimatnya gitu ya, kita akan memanah satu ekor burung, burungnya ada di atas pohon, ya. Supaya lebih kompleks masalahnya, pohonnya pohon apel, ya, pohonnya pohon apel dan buahnya banyak banget di sana. Lalu supaya manahnya punya tantangan juga, punya challenge juga, burungnya dimasukkan ke dalam sangkar, tapi tetap di atas pohon. Pertanyaan saya sebelum memanah, melepaskan busurnya, apa yang ayah bunda lihat di atas pohon tadi? Enggak, yuk. Bunda Ratu lihat apa? Pak Dede lihat apa? Pak Dede lihat apa? Bapak, di layar saya belum berganti gambar. Apa masih tulisan marketing fundamental. Ini memang masih marketing fundamental. Oh. Saya baru intermezzo aja sebelum masuk.
Saya kasih gimmick, nggak ada gambarnya memang. Jadi ayah bunda, saya minta tolong atau kita punya tugas memanah seekor burung. Ya, burungnya ada di atas pohon apel. Apelnya warna merah marun, banyak banget apelnya, lagi siap untuk dipetik. Lalu supaya ada challenge, burungnya itu ada di dalam sangkar. Nah, pertanyaan saya buat ayah dan bunda hebat, sebelum kita belajar ya, apa yang ayah bunda lihat di atas sana sebelum panahnya dilepas? Sebutkan satu aja. Pohon apelnya dulu. Pohon apelnya dulu. Oke, makasih Pak Deden. Yang lain? Bunda Ratu, mikirnya lama banget. Burungnya dulu kali Pak, burungnya. Oke. Banyak pilihan ya. Ada yang lihat pohon apelnya karena apelnya banyak. Ada yang lihat sangkarnya. Ada yang lihat sangkarnya. Ya. Ada yang lihat burungnya. Burung apa? Burung kutilang. Pertanyaannya yang kita panah apa? Burung. Ya Burung jangan lihat. ya. Ya yang dipanah burung jangan lihat apel atuh. Sangkar. Jangan lihat sangkar. Burungnya lah yang mau dipanah. Fokuslah sama tujuannya. Hari ini kita belajar untuk ngisi kepala, bukan belajar cari sertifikat. Jadi fokus pada ilmunya. Ayo loh. Sertifikat mah bonus dari Pak Dudi ya. Fokus. Ya, mudah-mudahan ilmunya dipraktekkan ayah dan bunda ya. Jangan sampai nggak dipraktekkan. Karena ilmu kalau nggak dipraktekkan nggak akan bisa action. Oke, materinya hari ini sederhana karena kemarin ada kasus juga di grup kita. Di grup kita. Makanya saya ya udah kita masuk ke marketing lah. Slide saya gini. Strategi marketing untuk melengkapi personal branding buat ayah dan bunda, khususnya produknya Pak Deden ini luar biasa madunya. Saya biasa mengajarkan atau mementoring anak didik saya yang ada dalam lingkungan bisnis, marketing itu pakai ilmu FAST. FAST. Artinya keren sih, cepat. Ya, marketingnya harus cepat. Tapi FAST itu singkatan. Yang pertama, bahwa dalam marketing itu kita harus fatonah. Ya, bahwa kita harus cerdas menyampaikan kebenaran. Artinya kita boleh posting-posting di semua media sosial, tapi juga kita harus cerdas menempatkan diri kita di media sosial tersebut. Ya, cerdas menyampaikan kebenaran. Terus yang kedua adalah A-nya amanah, bisa dipercaya. Kalau marketing, kalau kita punya produk tapi kita nggak bisa dipercaya, produk kita nggak akan pernah bisa dapat hati di hati konsumen. Yang ketiga, sidik. Perkataan dan perbuatannya benar, nggak boleh bohong. Dan yang terakhir udah pasti tabligh. Nah, ini dulu pegangannya ya. Jadi apapun bisnisnya, strategi marketingnya ya dia harus fatonah, harus amanah, harus sidik, harus tabligh. Nah, sekarang gimana prakteknya supaya bisnis kita bisa fatonah, amanah, sidik, sama tabligh ya. Punten ayah dan bunda ya. Kita fokus di materi ini. Nah, kata kuncinya di FAST tadi adalah namanya marketing. Makin banyak kita menciptakan peluang ayah dan bunda ya, berarti kita makin bisa dipercaya insya Allah. Kalau FAST dijalankan ya, lalu kita menyampaikan pada target yang tepat, komunitasnya dengan jumlah yang banyak. Kenapa harus jumlah yang banyak? Karena di dalam bisnis sama juga ketika ayah dan bunda ngerekrut karyawan, kan ada yang tahu, pernah kenal nggak ayah dan bunda hukum Pareto? Pernah dengar nggak? Hukum Pareto. Bunda Ratu pernah dengar hukum Pareto? Belum, Pak. Kalau ngerekrut karyawan atau Bunda Ratu gimana? Gimana, Pak? Kalau merekrut guru baru atau karyawan yang nanti bekerja di tempat kita, kan pakai rumus hukum Pareto. Rumusnya 10, 5, 3, 1. Dari 10 lamaran yang masuk, kan nggak mungkin 10-10-nya kita panggil kan? Iya. Kita harus cari yang terbaik, yaitu setengahnya biasanya. 5 yang kita panggil untuk psikotes.
Dari 5 psikotes, biasanya kita ambil 3 untuk interview. Dan 1 yang diterima. Itu dalam dunia SDM loh ya, ayah dan bunda, dalam dunia HRD rumusnya 10-5-3-1. 10 yang kita sampaikan atau yang datang itu yang lamar baru 10 ya, belum ratusan ribu. 10-5-3-1. Nah, dalam bisnis juga sama. Artinya kalau presentasi kita nawarin kita komunitasnya cuma 10 ya 0,1 kita dapat 1 orang. Berarti makin banyak makin bagus. Nah, pertanyaannya makin banyak makin bagus, tapi kita harus cerdas. Gimana caranya? Nah, harusnya, nah ini contoh ya dan mudah, ini bukan ingin promosi, ini contoh. Di Facebook, di media sosial itu kan di WAG itu juga sama. Kebetulan saya ngelola media sosialnya Kampus Latansa, saya buat aturan. Jadi bisnis media sosial itu bukan tempat jualan ya ayah dan bunda. Media sosial itu tempat berbagi informasi, ya, informasi yang sifatnya adalah unik, bukan jualan. Jadi salah kalau media sosial itu tempat jualan. Ya, apalagi kalau kita di media sosial itu bukan admin, nah itu repot. Ya, jadi kita harus ngikutin role-nya. Nah, ini kayak seperti ini, saya buat sebuah aturan. Jadi kalau mau berbagi info produk atau jasa ya hanya ada di Rabu dan Sabtu, misalkan kayak gitu. Ya, jadi jangan di luar yang lain. Nah, ini contoh. Contoh yang lain ya, saya kasih ini kemarin sudah. Nah sekarang kita masuknya ya dan mudah. Masih ingat ini nggak? Sebelum saya masuk strategi digitalnya, masih ingat ya? Iya. Bahwa tahapan pertama, kalau produknya Pak Deden kan ingin dikenal sama orang ya Pak Deden harus brand awareness dulu kan. Nggak mungkin Pak Deden langsung ujuk-ujuk nawarin kan. Jadi orang supaya tahu gimana caranya itu brand awareness. Konsumen tentang produk, baru tahu tentang produk kan nggak mungkin Pak Deden langsung paksa untuk beli kan Pak Deden ya. Iya. Nah, dia harus kenal dulu, harus cicipin dulu. Makanya mau dari biaya marketing itu ada biaya untuk tester kan Pak Deden ya. Luar biasa Pak. Makanya kan, jadi artinya Banyak bonusnya. Iya, ketika kita nentuin HPP, harga pokok produksi, ketika kita jual kita harus siapkan instrumen untuk marketing. Salah satunya adalah tadi tester. Ya, tester biasanya. Nah, tester juga jangan banyak-banyak Pak Deden, testernya banyak-banyak ya. Nah, kalau sudah itu kan namanya prospecting, penetrasi, promosi sama personal branding. Kalau sudah itu baru jangan lupa setelah yang sudah kita tester tadi harus di consideration. Bagaimana caranya dia harus terus mikir-mikir untuk beli, nggak cuma tester doang kan gitu. Beli enggak? Harus pilih-pilih. Beli enggak tester doang. Makanya harus punya tim ya, harus punya tim yang melakukan proses ini semua. Nanti kita bahas ya, mikir-mikir untuk beli. Berarti kan supaya orang bisa mikir beli, berarti dia harus lihat kualitasnya. Berarti harus lihat rekomendasi dari orang yang sudah membeli sebelumnya. Nah, hasil rekomendasi, hasil komentar dari orang yang sudah beli ini penting untuk consideration. Saya ambil contoh Pak Deden aja ya, karena yang ada di screen saya kebetulan Pak Deden terus. Jadi siapa? Pak Deden harus punya database siapa saja yang udah beli dan harus ada testimoni dari mereka Pak Deden. Nah, testimoninya bisa dalam bentuk foto, yang lebih baik dalam bentuk video Pak Deden. Nah, itu untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi orang lain kan gitu. Nah, ini harus jangan begitu orang beli terus udah beli ya udah gitu aja. Karena kan ada proses yang namanya loyalty sama advokasi di bawah. Ini kata kuncinya nih. Kata kuncinya. Jadi urutan ini kalau bisa Bapak dan Ibu ini betul-betul harus dijalanin. Jadi dia kan prosesnya seperti corong minyak tuh. Orangnya banyak tapi nanti hasilnya pasti sedikit. Harus selektif. Nah, habis consideration di conversion. Nah, conversion ini berarti untuk memutuskan beli. Kalau sampai di brand awareness ternyata gagal melakukan konversi mereka jadi buyer, nah berarti ini Pak Deden harus melakukan evaluasi di sini Pak Deden. Orang udah tahu produk gua, orang udah cicipin, tapi kenapa dia nggak beli ya? Nah, harus ada strategi untuk pull marketing. Pull itu artinya bagaimana kita narik dia untuk bisa beli. Kenapa? Ya, bisa cara gratis satu kan gitu, atau
bisa pakai strategi apa yang lain dan seterusnya. Diskon misalkan. Nah, kalau sudah ada experience baru membentuk loyalty bagi mereka mau beli lagi. Nah, ini ketergantungan. Nah, kalau sudah ini dipahami banget sama ayah dan bunda, baru kita geser ke digital marketing ayah dan bunda. Sampai di sini dulu yuk, kita ngobrol dulu. Ini udah paham belum? Kalau ini belum dijalanin, kita jangan maksain langsung main di media sosial. Nanti kita cuma capek di nomor 1. Betul, Pak. Awareness aja, tapi nggak ada yang beli-beli. Aduh, stres kita. Betul, Pak. Betul. Makanya, ya kalau sudah dipahami ini, nah sekarang baru strateginya gimana nih supaya kita merubah dari awareness, consideration, conversion sampai dia advokasi, ngajak orang lain, kan itu penting. Penting kalau dia udah ngajak orang lain. Nah, strateginya begini ayah dan bunda. Strateginya adalah, ini saya lewatin aja ya. Saya kasih sebuah cuplikan videonya, nggak apa-apa ya Pak Dudi ya, izin ya. Videonya Bos Mardiku, mentor saya juga ya. Mudah-mudahan suaranya udah saya share. Oke, ini saya share. Oke, nggak lama kok, videonya cuma 2 menit. Bisnis ke depan itu decoupling bisnis masa lampau atau bisnis masa ini. Decoupling adalah keterlepasan atau bukan merupakan kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini, atau perubahan bentuk dari masa lalu yang bermetamorfosis. Bukan, decoupling itu bentuk baru dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan banyak. Dalam 15 tahun ke depan ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 2030 ke atas tidak kenal TV. Kalau nggak ada TV lagi. Ilustrasi. Net TV modalnya triliunan dengan penonton per hari diperkirakan 1 juta pemirsa. Bandingkan dengan Raffi Gigi di YouTube yang per hari penontonnya 5 juta pemirsa. Modalnya tidak lebih 1 miliar. Apa nggak bubrah itu dunia TV ke depannya? Bayangkan, ditambah lagi kalau 5G sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini. Tahun 2021 diperkirakan 50% gadget dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat dari 4G. 5G berbasis satelit bisa mengcover luas area yang tidak ada blind spotnya di mana-mana dan cepat. Bisa-bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 ke atas tinggal separuh omset karena kita pakai 5G milik negara lain yang lebih murah. Maka YouTuber menjadi new content dan YouTube menjadi new TV. Anak-anak generasi Z yang disebut generasi digital murni ini adalah generasi mereka merupakan 20% kerja dan bisnis baru 45 di mana Indonesia emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Anak zaman Z merupakan 75% angkatan kerja produktif dan 40% generasi milenial menguasai 80% world wealth di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia? Atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan jadi digital. Semua. Guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibandingkan jumlah guru saat ini. Sekolah hanya akan jadi sarana untuk keterampilan sosial, akhlak, dan project based seperti prakarya dan inovasi. Ilmu serta inovasi semua pindah ke gadget. Di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan di setiap disiplin ilmu dan di setiap levelnya akan tersedia di dunia digital. Sekedar mengingat masalah banyaknya profesi yang hilang. Sekitar tahun 2010-an, pilot helikopter plus kameramen merupakan pekerjaan dari puluhan ribu orang di seluruh dunia. Saat ini menganggur semua. Alih profesi atau alih bidang. Tidak lagi ambil kamera lewat udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah GoFood dan supir ojol deliver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah sopir bis dan jumlah supir angkutan umum hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk generasi muda sekarang? Mulailah kuasai dunia digital, IT, IoT, AI, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi, yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang gak nyandak otak saya dengan kalian. Jujur, salut buat kalian.
Oke, sip. Saya appreciate sama Pak Dudi ini ya, guru matematik, tapi beliau punya channel yang sudah luar biasa. Saya dari 3 hari ini Pak Dudi, punten ya, saya mantau trafficnya YouTube-nya Pak Dudi, luar biasa. Luar biasa, ternyata guru matematik tapi digitalnya luar biasa Pak Dudi ini. YouTube aku udah di-subscribe belum, Pak? Udah, Bu. Pak Dudi pura-pura nggak denger lagi. Ah, Pak Dudi mau gitu. Mengomentari YouTube-nya Bunda Ratu, nanti saya komentari Bunda Ratu ya, tapi nggak di sini Bunda Ratu ya. Ah, jadi malu. Saya kan junior. Nanti enggak, artinya itu sudah cukup baik Bunda Ratu, cuma harus ada sedikit yang harus dipoles Bunda Ratu ya. Harus Ya, sedikit yang harus bantulah, dipoles Pak, sedikit di-up. lagi. Siap. Untuk meng-up itu harus ada sesuatu yang isi kontennya itu menarik netizen, menarik orang. Jadi orang cuma Ya, subscribe tapi harus dia dikelola dengan baik, emang lagi nggak dikelola itu. Iya, orang subscribe tapi dia nggak punya dampak ketika dia nggak viralin YouTube kita. Percuma aja, kita cuma dapat 1. Yang keren Iya. itu kita dapat 1 tapi dia bisa viral 10. Nah, kan jadi 1/10. Itu cepet itu larinya. Nah, oke, nanti kita bahas itu, Bunda. Ya, kita japri ya, Oke. Pak. Siap. Nah, tes kedua setelah tadi manah burung, saya mau tanya sama ayah dan bunda yang ada di sini. Ini ada 25 ayah dan bunda hebat nih. Gimana caranya jual sisir pada orang botak? Ayo, kreatif marketing. Ada yang bisa bantu jawab? Bagaimana? Halo, aku jual sisir. Aku Nggak tahu butuh ya? kamu nggak punya rambut dan kamu nggak butuh sisir. Tapi kalau kamu beli sisir aku, pasti kamu punya rambut lagi. Kayak gitu ya. Udah tau dia Itu- botak, jualnya sisir lagi gitu kan. Itu bagian dari salah Bunda. Itu menyalahi rumus FAST. Ya kita nggak tablik itu, artinya kita kasih kebohongan. Nanti kalau pakai sisir kita tumbuh rambut, bohong namanya. Tambah marah dong yang punya yang ini yang botak. Sama marah. Ayo, ada yang tahu? Sok yang botak aja lah yang tahu. Kayaknya. Kalau kita jualnya retail 1 persatu Pak Deden, ini akan sangat capek dan satu capek, 2 melelahkan, 3 akan banyak penolakan Pak Deden. Kalau jualnya 1 persatu, ya 1 lelah, 2 capek, 1 ditolak, 2 dan seterusnya, dan kemungkinan untuk dibelinya akan sangat sulit. Nah, kita masuk di personal branding yang ketiga. Masih ingat ayah dan bunda? Yang pertama difference, yang kedua positioning, yang ketiga adalah community. Jadi kita tahu tempatnya komunitasnya orang-orang botak itu ada di mana. Misalkan punten di vihara biksu kan botak-botak. Tapi kan nggak mungkin kita jualan sama biksu yang botak-botak. Nah, kita datang ke ketuanya, kita sampaikan, ini kita punya sisir yang mungkin bisa ditandatangani kepala biksu untuk bisa jadi dijual sebagai souvenir. Sehingga masuk ke tasnya biksu. Nah, souvenir dari vihara tersebut. Gitu kira-kira Pak Deden. Nah, kan kita bisa jualan langsung 1000 tuh. Ya. Jual rambut ya. Itu contoh ya. Jadi contoh Ya. ketika kita punya sebuah produk yang sulit untuk dijual, berarti kita harus menemukan satu Pak Deden, komunitas yang betul-betul segmennya pas dengan produk kita. Nah, kalau produk Pak Deden adalah madu, berarti komunitasnya ada di mana Pak Deden? Yaitu komunitas yang herbal. Ya, 1, madu kan herbal. 2, komunitas yang terapis. Terapis yang mana? Terapis kalau ada yang terapis yang pijat sama terapis yang pakai saya kemarin baru di terapis tuh. Apa yang namanya Refleksi. yang pakai bukan refleksi Bunda, yang pakai kok jadi lupa ya? Kayak masuk angin tuh diambil wajah. anginnya. Bukan totok. Bekam apa? Bekam. Saya Ya, suka bekam. Terima kasih udah dibantuin. Nah, berarti Pak Deden yang tadinya produknya madu, jualnya atau punya bantuan dari teman-teman yang terapis-terapis tadi untuk membawa produk tadi 1 persatu.
dengan sistem konsinyasi atau dengan sistem presentasi. Nah, itu contoh ya, jadi komunitas. Nah, sekarang kita masuk nih strategi digital marketingnya nih yang lagi pada penasaran. Nah, sebelum masuk digital marketing, bagaimana kita mengelola Facebook, Instagram yang lain-lainnya? Jangan lupa kalau Bunda Ratu sebagai pemilik bisnis atau ayah dan bunda yang lainnya, diingat branding sama marketing itu beda ya. Ya, jadi ibarat perusahaan kita punya dua sayap. Yang satu sayapnya marketing, yang satu sayapnya branding. Karena ini tugasnya beda. Ya, kalau branding adalah ya analoginya adalah dia melihat pasar itu adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen, intangible asset kalau branding. Ini kayak saya harus bicaranya sama teman-teman ekonomi nih, intangible asset. Jadi dia nggak terukur ini asetnya. Jadi orang-orang branding itu dia selalu kalau melihat pasar itu adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen itu berapa. Kayak Bunda Ratu nih, kalau saya sebutkan mie instan yang ada di kepala, sebutkan 2 aja. Yang muncul di kepala itu yang disebut sebagai top of mind. Itu berarti branding, itu keberhasilan orang-orang branding menciptakan itu semua. Ya, kalau orang nyebutnya kepala TKI yang cerah, ceria dan seterusnya Bunda Ratu, nah itu Bunda Ratu sudah masuk di top of mind orang-orang gitu. Nah, itu keberhasilan membranding sebuah produk. Nah, sampai di sini berarti kan baru sampai ibarat laci kita baru masuk di kepalanya orang, belum sampai dia beli. Nah, baru punya strategi marketing. Kalau orang marketing, pasar itu adalah jumlah orang yang akan membeli produk. Nah, ini physical asset. Ya, ini. Jadi kata kuncinya harus bisa dibedakan nih, ya. Nah, analoginya sederhana ya, baru setelah branding sama marketing baru ujungnya baru kita cari yang namanya sales, jual. Nah, sales itu sama dengan ini Bunda Ratu. Bunda Ratu hobi main basket ya? Apa Pak? Main basket. Bunda. Hobi lah Pak, zaman masih muda. Oke, sip. Bunda, kalau kita ngelempar bola, ya bola itu kan begitu kita lempar mental lagi namanya rebound ya. Mental. Ya kita lempar ke tembok dia mental balik itu namanya rebound. Kalau kita lemparnya lemah, mentalnya lemah atau kuat? Lemah. Lemah. Kalau kita lemparnya kencang, mentalnya kencang nggak reboundnya? Kencang. Betul. Jadi sales itu stimulan. Jadi ketika kita Pak Deden misalkan melakukan proses penjualan, itu lemparan kita itu namanya persepsi. Nah, kalau persepsi orang yang makin kencang dengan iklan kita, stimulannya juga akan kencang membelinya. Ya, jangan harapkan Bunda Ratu produknya dibeli orang kalau nggak pernah promosi. Makin gencar promosinya, orang makin kencang untuk mengetahui produk tersebut. Nah, ya, oke. Tapi gini Pak, Pak. Ya, kan seperti Bapak bilang, makin kencang kita promosi, semakin banyak orang yang beli. Tapi kan Bapak kemarin bilang juga kalau promosi terus ya orang juga akan males lihat postingan kita gitu kan. Nah, ya memang itu kembali ke timeline tadi ya. Maksudnya kita perlu kasih apa sih waktu-waktu gitu kan Pak. Cuman kalau tetap aja Pak namanya tukang dagang gitu kan, terkadang mental saya sempat terbentuk gitu, bodoh amat lah gitu. Orang mau bosen sampai aku dijapri terus kan, dagangan mulu diposting gitu, nggak apa-apa, nggak posting, nggak closing gitu kan. Aku selalu kayak gitu. Jadi yang emang pede abis gitu. Pokoknya suka nggak suka ya suka lihat postingan aku, ya nggak suka ya udah gitu. Malahan kalau kayak aku jadi kayak mentalnya tuh terbentuknya jadi yang terserah, mereka mau nyinyir apapun tuh udah nggak kena gitu Pak. Tapi ya itu dia sih, memang benar ketika kita posting pasti akan berujung closing kan gitu. Tapi ya itu jadi akhirnya mental aku udah terbentuk yang bodoh amat gitu loh Pak. Bagus sih kayak gitu yang pasti udah nggak punya urat malu lah gitu mau posting gitu. Kayak gitu Pak Yuli. Baik, Bunda Ratu terima kasih sudah jujur luar biasa. Tapi di media sosial ini hati-hati Bunda ya. Jadi media sosial itu sifatnya adalah dua arah. Kalau satu sudah nggak suka, dia akan viral ke tempat yang lain. Ini bahaya, Bunda. Ya, bahaya buat kita. Jadi
ketika kita bermain di media sosial, psikologis kita jangan seperti kita jualan di toko kita. Boleh Bunda Ratu pakai psikologi seperti itu kalau itu rukonya Bunda Ratu, gue jualan tempat di sini, itu teman-teman kita yang ada di tempat kita itu bisa live semua nanti Bunda. Enggak, Kalau kalau viral banget sih di WhatsApp aja Pak, di status WA, tapi kalau kayak di Facebook, di IG sih enggak, masih jaim juga gitu loh, takutnya kan ya, labelnya ini kepala sekolah dagang mulu gitu kan Pak. Oke. Makanya di sini Bunda, di sini ada jadi proses marketing itu ada persepsi, ekspektasi, reaksi dan aksi. Ini yang harus benar-benar dipelajari sama kita sebagai owner. Ketika kita jual pertama, persepsi mereka sama kita seperti apa? Ya, kalau persepsinya udah nggak baik, nah kita lakukan ekspektasinya nanti berarti nggak baik juga. Kalau sudah nggak baik, reaksinya juga nggak baik, aksinya juga akan nggak baik. Nah ini harus selalu dilihat 4C-nya ini. Ya, jadi sekali lagi kita boleh posting di media sosial, tapi stepnya nanti ya. Jadi boleh jualan tiap hari, boleh. Dan memang marketing is never die. Saya setuju sama Bunda Ratu, marketing is never die. Nggak jualan, nggak closing, tapi ada caranya, ada etikanya. Udah ya? Siap. Saya setuju. No closing, no selling, no closing. Betul No lah. closing, Ya? no closing. Betul, tapi caranya bagaimana? Sekarang kita masuk caranya. Nah, gini caranya Bunda. Di bisnis itu ya, kita harus mengelola dengan baik. Yang pertama, kita harus yakin dengan bisnis kita, your belief. Paling bawah nih. Yakin dengan postingan kita. Yakin dulu aja, yakin dulu. Yakin tapi bukan yakin itu bukan terus sombong. Yakin itu percaya diri. Kalau sombong itu nanti jadinya jadi bumerang. Terus your time, ya pasti harus kita gunakan waktu kita sendiri. Kita harus spending time punya kita lah. Nah, jangan salah. Setelah itu kita harus maintain 4 kaki meja ini nih yang paling luar biasa ya dan mudah. Yang pertama, kita harus pandai meng-create bagaimana orang suka sama produk kita. Ini namanya marketing strategi. Nah, yang Bunda lakukan itu masih posting marketing strategi. Bagaimana mereka tertarik dulu. Nah, kalau sudah tertarik atau benci, nanti kita lihat di evaluasi Bunda. Kalau saya orang statistik, kita lakukan proses nih, kita proses pakai kuesioner, berapa yang tertarik, berapa yang enggak. Kita review semuanya. Nah, kalau sudah marketing, baru naikkan levelnya, lead conversion. Kita marketing tapi nggak ada konversi jadi beli. Nah, ini jadi PR. Jadi posting boleh Bunda, tapi Bunda Ratu harus punya juga strategi untuk closingnya. Bukan sekedar posting, tapi ada closing. Ya posting, tapi nggak closing membuat orang juga nggak suka. Nah, gimana cara closingnya nanti kita bahas. Ya, jadi 2 ini. Nanti yang 2 di belakang nanti kapan-kapan lah. Kalau ini terlalu ekonomi saya bahasnya sama Ayah dan Bunda Guru ya. Mohon izin ya. Ini customer supplier fulfillment sama seller fulfillment saya tinggalin dulu. Kita fokus yang 2 meja depan dulu aja lah. Atau nanti kita punya kelas khusus untuk mentoring bisnis lah. Sampai bisnisnya Bapak dan Ibu Guru ini running. Wow, keren. Tapi kalau online agak susah ya. Mau nggak mau kita harus ketemuan lah kapan-kapan di Pak Deden ya. Supaya siap Pak. interaksinya juga enak. Siap Pak Yuli. Siap. Di Latansa sih saya buka kelas mentoring bisnis ya. Kalau misalkan Ayah dan Bunda tertarik UMKM gabung aja. Ya. Jangan gengsi sama di sini langsung mahasiswa yang kuliah lagi belajar jurusan bisnis. marketing nih kayaknya. Bunda saya nggak kuliah ya. Saya orang lapangan masalahnya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah sudah itu, sebelum kita langsung ke media sosial, jangan lupa Pak Deden, Bunda Ratu sama Ayah dan Bunda lainnya pelan-pelan. Yuk petakan bisnis Ayah dan Bunda ke BMC. Bisnis model kanvas. Gitu. Ini nggak usah saya bahas ya. BMC, bisnis model kanvas. Keliling berarti ya? Betul. Gimana Pak Deden? Keliling. Bukan keliling. Jadi gini, Ayah dan Bunda bisnis itu ada yang namanya BOTOL. Saya tulis ya. Bisnis itu Botol. ada yang namanya botol, ya. Ada yang namanya botol.
Ada yang tahu Botol dan botol itu bodol. apa? Botol sama bodol tuh, pinter tuh udah. Kan kemarin udah dibahas sama Bapak. Oh kemarin udah, oke Iya, sudah. ini Lupa mahasiswanya saya. pinter loh, Nah, Pak. ya. Nah, Masih ingat. tujuan kita bikin proposal ini supaya kita bisa ngajak orang untuk join sama kita, atau kita ngajak orang untuk bantuin modal kita, invest di kita. Nah, nanti detailnya saya bahas ini di pertemuan ini bisa 2 jam sendiri ngebahas ini. Saya hari ini janji langsung ke digital marketing ya. Jadi kita masuk ke digital marketing. Jadi ini sebagai pengantar aja, mau nggak mau ayah dan bunda bisnis itu harus punya proposal. Karena proposal itu jadi pijakan landasan kita untuk apa ya? Untuk misalkan gini, Pak Deden misalkan. Kalau misalkan Pak Deden saya tanya nih, value proposition atau nilai manfaat dari bisnisnya Pak Deden apa misal? Obat. Stamina. Cuma obat, cuma stamina. Jadi nilai manfaat apa yang Pak Deden tawarkan kepada konsumen, atau hal apa yang membedakan bisnisnya Pak Deden beda dengan bisnis orang lain? Nah itu orang harus tahu Pak Deden. Nah, Kalau cuma obat stamina di luar banyak Pak Deden. Nah ini yang harus dibuat nilai bisnisnya. Misalnya Bunda Ratu punya bisnis apa? Bisnisnya Bunda Ratu ini punya manfaat nggak buat konsumen? Banyak banget manfaatnya. Nah, manfaatnya itu harus didetailkan di sini. Iya. Gitu. Terus setelah manfaat, hal yang membedain bisnisnya Bunda Ratu sama bisnisnya orang lain apa, supaya kok mereka harus tertarik sama punya Bunda Ratu gitu loh. Nah, ketika ada different dari produk kita, orang nggak akan berpaling ke yang lain. Nah, untuk melihat diferensiasi dari produk kita, ini harus kita melakukan yang namanya SWOT. Apalagi itu SWOT. SWOT, strength, Iya, weakness. kita ya. harus lihat, kita harus lihat kekuatan dari produk kita apa. Ya, terus kita selain kekuatan kita harus lihat juga kelemahannya apa dan seterusnya. Terus tantangannya, opportunity-nya dan seterusnya. Dan Terus saya memang ada harus belajar tuh Pak waktu di kelas kemarin. dan itu harus dipraktekkan Bunda, SWOT itu. Jadi nggak cuma kita nginget aja, tapi kita benar-benar menganalisis, ditulis gitu loh. Iya benar. Kelemahan kita adalah kita sesuatu itu cuma tersirat, nggak pernah tersurat. Bisnisnya Pak Deden nih tersirat di luar kepala. Tersurat nggak? Enggak. Sesuatu yang tidak tersurat itu hilang. Bunda Ratu nih misalkan punya sesuatu cita-citanya ditulis nggak? Enggak. Ya udah hilang. Tulis lah. Nah, kalau ditulis itu akan menjadi memori buat kita, buat anak-anak kita gitu loh. Bisnis juga begitu. Gitu Pak Deden ya. Nah, bisnisnya Pak Deden itu harus tersurat Pak Deden. Siap. Nanti kita belajar buat ini Pak Deden. Nah, sekarang kita langsung ke digital. Udah penasaran nih digital. Nah, kita masuk digital. Nah, gimana kita menggunakan Facebook kita, media sosial kita. Nah, ternyata SWOT itu bukan hanya untuk ini ya Pak. Jadi kayak bukan hanya untuk sebagai kita di dunia pendidikan ya. Maksudnya emang kepake di dunia marketing pun kepake ya. Segala macam Bu, di UMKM kepake. Terus kalau kita kita mau melakukan penelitian kan kita juga SWOT juga. Iya. Analisis. Menganalisis semuanya SWOT itu dipakai ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk nih ya, yang sesuai dengan janji saya sama Bapak dan Ibu guru semua, bagaimana kita menggunakan media sosial. Nah, sekedar prolog dulu. Marketing itu ada 2 ya, inbound sama outbound. Zaman dulu tuh outbound. Jadi harus teriak-teriak baru konsumen datang. Kalau sekarang bagaimana konsumen datang. Jadi bagaimana produk kita jadi magnet Pak Deden. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak, Bunda Ratu nggak perlu harus posting-posting terus, tapi mereka datang sendiri. Ya. Kalau konsumen udah datang sendiri, wah itu keren itu. Ya. Satu rumusnya, ya. Yang pertama harus punya yang namanya brand yang kuat dan tagline yang kuat. Tagline itu kampus yang dulu pernah saya saya bantu marketingnya selama hampir 25 tahun. Apa-apa ini direkam nanti biar kampusnya dengar.
lalu saya tinggalkan. Itu kampus yang biasa-biasa aja, jumlah mahasiswanya 10-20, terus kita poles. Saya teringat sama apa namanya, Pak Deden, kalau zaman usia kita kalau ada batuk, jawabannya apa? Di komik aja kan gitu. Betul nggak Iya. Pak Deden? Ah, Betul, Pak. Betul. akhirnya karena saya cari hak patennya belum ada, saya bikin kuliah PSI aja. Nah, dapet tuh. Wih. Dari kakek-kakek sama nenek-nenek semua megang. Nggak ada tuh kuliah Gunadarma aja atau kuliah Pancasila aja. Kalau kuliah Untirta aja nggak cocok, kuliah BSI aja. Itu yang lalu ya. Nah, di Latansa Brandnya saya itu ya? juga rubah. Iya, itu tagline. Tagline. Latansa Masiro waktu itu belum punya tagline. Saya buat tagline, ayo kuliah di Latansa Masiro. Nah, orang kenal Latansa Masiro disangkanya kampus Latansa Masiro ini kampus berbahasa Korea karena belakangnya Masiro gitu. Dan itu yang harus di branding bagus-bagus, ya di branding kuat-kuat. Nah, bagaimana dengan produk Ayah dan Bunda? Sudah punya tagline belum? Pak Deden sudah punya tagline? Belum, Pak. Nah, dicari. Bunda Ratu sudah punya tagline, dicari tagline-nya, kata-kata yang pas, satu dua kata tapi membuat mereka reminder. Apapun minumannya, apapun makannya, minumnya teh botol sosro, itu tagline. Mau cantik misalkan dinaturain aja gitu. ada kata ajangnya Tagline itu aku orang kayak kalau lihat gitu. nggak cocok Bunda, Ah, nggak cocok. nggak cocok. Emang gitu Kepanjangan gimana dong, Pak? harus dirubah. Aduh, Ini banyak yang produknya, nggak Bu, cocok nih. nggak pas itu. Apa Kan ya? nama produknya Natura, Pak. Oh, Terus kalau aku posting kayak gitu, mau cantik dinaturain aja gitu. gimana kalau Kan dibalik? kalau tagline nggak boleh panjang-panjang kan, Pak? Kalau dibalik Bunda, kalau ajanya di belakang itu sudah banyak yang pakai. Oh Dibalik, gitu. produknya di depan, baru penekanannya di belakang. Tadi apa kata-kata Bunda tadi? Mau cantik dinaturain Hah? aja gitu Nah, kan, namanya Natura. naturnya dipindah depan, naturnya dipindah ke depan, cantiknya dipindah ke belakang. Ayo. Nggak enak lah. Enak, Bu. Nanti Gimana ya. sih? Oke. Nanti. Kita masuk dulu ini. Aduh, udah jam berapa? Udah jam 11 nih. Kan kita ini Pak, mulainya kan tadi mundur. Nggak apa-apa Pak, sampai jam 10. Oke. Nah, supaya enak gini, Bunda. Jadi, Oke. nih, cara menentukan tagline gini, penjualan itu rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Rumus orang beli itu rumusnya ini. Ya, rumusnya adalah ini, 80% emosi, 20% logika. Emak-emak itu logikanya cuma 20%. Kalau dia udah suka dia pasti beli. Emosinya lebih diutamakan dibanding logika. Jadi gimana kita membuat rasanya dia, intuisinya dia bicara untuk suka sama produk kita. Ya, 80% di orangnya ini. Kalau emosinya sudah kena dengan tagline, dia akan menghilangkan yang 20% logika. Ya, rumusnya penjualan 80% itu kita harus ambil emosinya customer sehingga 20% masalah harga itu dilupakan. Jangan dibalik, kalau dibalik konsumen lari. Oke, kita masuk ya. Nah, sekarang digital marketing. Gimana caranya? Nah, yang pertama, Ayah dan Bunda, kalau mau pakai digital marketing, ingat, toko Ayah dan Bunda itu adalah etalase. Jadi akun medsos kita itu adalah etalase. Jadi ibarat Bunda Ratu nih punya etalase, pasti dipajang produk-produknya kan. Berarti media sosial kita isinya harus itu. Harus eye catching, harus good looking, foto-fotonya. Jadi sekali lagi ya Ayah dan Bunda, media sosial kita adalah etalasenya kita, pajangannya kita. Banyak produk-produk, apalagi kuliner, fotonya diambil ada di ubin. Jadi dia lagi dijajalnya di foto, tapi bawahnya ubin. Sangat tidak layak. Foto kosmetik juga taruhnya di ubin.
Madu di foto adanya di Ubin. Nggak menghargai bahwa produk kita sendiri, tapi fotonya ada di lantai gitu. Hati-hati loh, ini akan merubah emosi seseorang kalau lihat, kok fotonya di Ubin ya, nah gitu loh. Ya. Gitu Simpel ya. sih. Nah, ya. Jadi harus Kalau good saya- looking. Kalau Gimana saya Pak Deden? asal aja. Biasanya asal aja Pak. Di mana Jangan, Pak tempatnya Deden. aja. Oke. Aduh. Oke, Ya, Pak ya. Pak Rudi, nanti kita berikan pelatihan Pak Rudi untuk Sama foto kayak produk halnya pakai ini handphone. dong, Pak Yuli. Ya, khusus ini harus ada ini khusus nih. Tapi kita harus banyak dulu nih, harus bikin survei dulu nanti. Bikin form survei ini. Nah, Pak Yuli. Iya, Pak. Kita- ini ilmunya kita ini, belajar. waduh. Tertarik Pak Kita Yudi, Pak belajar. Yudi. Ya, Kita belajar betul. foto Masih jauh produk. nih. Foto produk pakai handphone aja, tapi harus luring ya. Kalau online susah. Jadi kita latihan langsung motret dengan handphone. Nggak usah pakai kamera mahal-mahal, pakai handphone aja. Ya. Oke, lanjut ya sedikit lagi. Lalu akunnya jangan kayak akun gini, Bunda. @palugada. Aduh, apa itu Palugada? Kalau cari Buka ada. bisnis. Orang bingung. Apa lu mau gua ada? Orang nggak tahu itu bisnisnya apa. Buka bisnis. Jadi kalau bisa pakai akun pribadi. Atau kalau pakai akun pribadi gimana? Pastikan kalau pakai akunnya pribadi, misalnya Bunda Ratu pakai akun pribadi jualan, pastikan di akun tersebut Bunda Ratu nggak pakai produk orang lain. Kalau pakai produk lain berarti ownernya sendiri nggak komitmen sama produknya. Lalu di deskripsinya harus gambar produk dan logo kita. Di bio-nya ya. Oke, kita masuk ya. How to create Instagramik foto. Nanti ini saya kasih promosi Pak Dudi ya. Tuh, bagaimana membuat foto produk. Nah, kayak gitu tuh. Oke. Oh, sejauh. Masih jauh, Pak. Nggak ada kata jauh Pak Deden. Yuk kita belajar supaya yang jauh jadi dekat Pak Deden. Cepat dekat, Supaya cepat laku. Supaya belajarnya lebih dekat ini, Pak. Siap, nanti kita dekat Pak. Oke, nah medsos ini. Jadi kalau mau bermain di medsos, hati-hati dengan dampak ya. Aturan main tentang moderasi, terberagam konten yang tidak layak. Terus ciptakan platform medsos Anda sendiri. Ya, ini nanti saya nggak bacakan ya. Ini nanti saya berikan aja, kita langsung praktek aja. Nah, Facebook. Kapan Facebook itu untuk posting? Nah, ini Ayah dan Bunda, waktu-waktu posting di Facebook. Jadi, Bunda Ratu jangan tiap hari ya. Jadi, posting untuk bisnis itu yang paling bagus adalah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, best day. Oke. Senin, Selasa, Rabu jangan pakai. Ini sudah pakai riset Bunda Ratu ya. Ya, orang fokus di kerjaan di sini. Orang Indonesia itu biasa Senin, Selasa, Rabu itu udah numpuk kerjaannya. Tapi begitu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mereka cari sesuatu yang be different di sini. Otak-atik Facebook. Apalagi tanggal tua ya, Pak. Betul. Ya. Selasa itu worst day untuk bisnis posting. Oke. Karena banyak tekanan di Monday sehingga Selasanya jangan abaikan. Terus kapan posting itu jamnya? Nah, kalau yang engagement udah pasti Sabtu Minggu nih. Saturday, Sunday. Terus yang lucu Indonesia ini Pak Dudi. Saya tanya Pak Dudi sama Bapak Ibu yang lain, kalau Indonesia itu jam kerjanya jam berapa sih? Dari mulai jam 8 pagi sampai jam berapa ya? 4. Sampai jam 4 ya? Ya. Orang di Indonesia serius kerja itu antara jam 8 sampai jam 12. Tapi di atas jam 1 dia udah pegang handphone nih. Bukalapak. Ya. Bukalapak. Jadi kalau mau posting ini jam 1 sampai jam 4 sore. Oh gitu. Nah, ini repot juga ya mau jualan. Gini Bunda. Kenapa seperti ini? Ketika kita postingnya tidak di hari-hari ini, postingan kita akan ditutup sama yang lain. Tapi kalau ketika di jam-jam ini orang lagi pegang handphone. Begitu Bunda Ratu posting, kalau dia follower dari Bunda Ratu, dia langsung muncul di handphonenya. Jadi tidak tenggelam dengan postingan yang lain. Gitu loh.
Jadi ini adalah hasil riset di jam-jam ini orang pada saat ini pegang handphone. Optimalkan ini posting, ting muncul. Jadi ke reminder di apa namanya di bayangan atau di imajinasi mereka produknya ayah dan bunda muncul di jam-jam ini. Oke, ini Facebook ya. Oke, ini sudah riset. Nah, Facebook itu simple. Berbagai minat usia masuk di sana. Nah, jenis kontennya beragam. Sekedar tag, bisa teks, gambar, video, dan link. Jangan lupa ayah dan bunda jangan pasang nomor handphone di media sosial ya. Hati-hati sekarang. Kalau bisa, misalkan Pak Deden, Pak Ade mau jualan, yang ditampilkan di media sosial adalah nomor handphone yang sudah ditransfer ke Bitly. Mudah-mudahan bisa lah, nanti Pak Dudi yang ngajarin. Jadi jangan 085 berapa-berapa taruh di ini. Itu nomor kita akan diambil sama orang untuk hal-hal yang tidak baik. Iya, malah ngajak kenalan nanti ya Pak. Iya, yang dipasang adalah HTTP Bitly baru sebutkan nama kita. Jadi begitu diklik dia masuknya ke WA kita dalam bentuk langsung penawaran bisnis. Sekali lagi jangan sekali-kali. Sama satu lagi nih mumpung ingat, kalau sedang tidak aktif laptop walaupun sedang tidak dipakai, tolong kameranya ditutup. Dan bunda ya, karena kamera walaupun tidak ditutup ketika handphone laptop terbuka, dan bunda ganti baju kelihatan loh. Misalkan nih tidak online nih, tapi kameranya kebuka, handphonenya, laptopnya kebuka, itu kamera bisa dilihat dari jarak jauh. Saya bisa lihat Bunda Ratu, misalkan laptopnya kameranya nggak nyala, tapi saya bisa buka dari jarak jauh. Jadi kalau bisa kamera yang ada di laptop itu ditutup pakai lakban. Kalau kita sedang tidak menggunakan kamera. Ya. Oke, lanjut ya. Ini saya nggak perlu liatin trafficnya. Nah, sekarang bagaimana kalau Instagram? Nah, ini Instagram. Instagram jangan posting di hari Minggu. Oh. Karena hari Minggu adalah harinya family. Orang foto-foto, orang lagi posting foto-foto keluarga yang lagi jalan-jalan. Jangan pernah jualan di hari Minggu. Bunda Ratu. Baru tahun. Saya juga jalan-jalan kalau hari Minggu Pak, nggak jualan. Makanya betul, tepat Bunda. Jangan ya. Iya. Karena Instagram itu kan memang tempatnya foto-foto dan biasanya keluarga. Mereka posting keluarga di situ, foto keluarga, foto reunian, foto arisan. Kalau kita posting di situ, postingan kita akan ketimpa sama postingan yang lain. Nah, berarti di mana? Harinya adalah Senin. Tuh, kan beda nih. Rabu, Kamis, tuh coba kan. Beda lagi dengan yang namanya Facebook. Menurut Bapak, untuk Instagram sama Facebook itu lebih apa Pak? Lebih tertarik mana untuk dagang gitu? Karena kalau aku lihat Instagram kayaknya juga ini ya, terus Facebook juga hampir semua itu beranda isinya dagangan gitu Pak. Yap, tapi betul. lebih menarik mana gitu? Kayaknya Instagram ya Pak untuk sekarang ini. Tergantung produknya Bunda. Sama tergantung tergantung komunitasnya. Kalau di Facebook yang bisa lihat adalah member yang follow kita. Tapi kalau di Instagram orang yang tidak follow kita dia bisa lihat. Iya. Ya, kita tinggal ketik aja di searching dia bisa lihat. Tapi kalau di Facebook nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, jamnya bagaimana? Nah, ini jamnya ya dan bunda. Hati-hati ya dan bunda, ini jamnya. Ya, jam 11 pagi sampai jam 1 siang nih, orang lagi makan siang biasanya lihat Instagram. Lihat handphone. Sama malam jam 7 sampai jam 9 nih lagi pada lihat handphone. Oke, itu Instagram ya. Oke, saya nggak banyak-banyak kok. Nah, Instagram ini golongan usia anak-anak muda memang ya. Nah, kalau bisa, ayah dan bunda pesan saya adalah Instagramnya harus cloning sama Facebook. Ya, kan sekali posting Instagram, Facebooknya ikutan. Supaya informasi yang ada di Instagram match dengan yang ada di Facebook.
Oke. Ini Instagram. Bagaimana dengan yang lain? YouTube. Nah, ini YouTube. Yang lagi punya YouTube ya, Bunda Ratu. Ya, Pak. YouTube banyak dilihat. YouTube banyak dilihat itu di Sabtu sama Minggu. Most view. Berarti Sabtu sama Minggu jangan posting. Oke. Postingnya di Kamis sama Jumat. Best day to post. Ya. Ini perbedaan ya, karena biasanya di Kamis sama orang nonton video biasanya di sini nih Sabtu Minggu lihat-lihat video. Nah, berarti kita postingnya di Kamis Jumat. Nah, ini jam-jamnya orang ya untuk lihat video ya. Oke. Channelnya Pak Dudi luar biasa nih masalahnya ya. Oh iya, sekalian masih ingat nih Ayah dan Bunda kalau siswa-siswanya mau ikut seminar sama saya, silakan pakai channelnya Pak Dudi aja. Jadi kedepannya channel Pak Dudi jangan nggak cuma Bapak dan Ibu guru, tapi siswa-siswa yuk belajar wirausaha yuk, siswa-siswanya. Setuju Pak Dudi ya? Ya Pak, ini PTMT udah mulai ngarah ke PTM. Mudah-mudahan ke depan makin banyak nih teman-teman di sekolah nanti Pak. Siap. Jadi YouTube-nya Pak Dudi nanti subscribe-nya bisa anak-anak ini pelajar juga Pak Dudi. Siap Pak. Ya. Oke, terakhir dari saya adalah Twitter. Nggak punya Twitter. Twitter ini sarana paling dahsyat Ayah dan Bunda ya. Betulan Twitter ini sarana paling dahsyat untuk viral. Ya, viral itu luar biasa di Twitter. Coba best day-nya aja Senin sampai dengan Jumat tuh. Panjang dia. Ya, cuma kelemahannya memang Twitter ya, teksnya nggak panjang, dia seperti SMS. Makanya kalau di Twitter kita nggak perlu pakai teks panjang-panjang, kita buka linknya untuk lari ke Facebook atau lari ke YouTube atau Instagram. Ya. Powerful Twitter ini ada di mana? Ada di hashtag-nya. Hashtag-nya luar biasa dia. Makanya kalau yang viral-viral itu pasti ambil dari Twitter. Dan satu lagi yang terakhir yang kadang-kadang Ayah dan Bunda lupa adalah ini dia yang lupa adalah LinkedIn. LinkedIn ini tempatnya profesional Ayah dan Bunda. Jadi kalau target Ayah dan Bunda jualannya adalah kerja, direksi perusahaan, adanya di LinkedIn. Ya. Atau kalau Ayah dan Bunda putra-putrinya kalau ingin cepat dapat kerja, putra-putrinya harus punya akun di LinkedIn. Karena lamaran kerja ini banyak di LinkedIn nih. Oke, itu aja mungkin Bunda Ratu, ini terakhir gunakan LinkedIn untuk B2B. Nah ini nggak usah saya bahas, terlalu serius ya, daripada ngantuk semuanya. Ya, ini cuma teori aja. Oke, saya kembalikan ke Bunda Ratu, kita diskusi aja. Oke, terima kasih banyak Pak Yuli. Wow, amazing lagi nih. Pasti sebentar Gimana, lagi Bapak, Ibu? Pasti sebentar lagi bikin akun nih. Pasti sebentar lagi gini, Pak Dudi bikinin aku akun. Pokoknya kan kalau sama Pak Dudi kalau nggak dibikinin tuh ngambek karena kita partner, jadi harus saling support gitu kan. Iya deh. Aduh, sebenarnya sih inilah Pak, konsistensi ya. Maksudnya kadang-kadang tuh kita punya akun tuh nggak konsisten Pak, untuk misalnya kayak buat jualan gitu ya. Sebenarnya jualan itu nggak butuh sih Pak gitu kan. Ini kayak curhat pribadi nih sebenarnya. Cuman gini, pengen konsisten tuh susah loh untuk posting jualan. Terus kayak kelola akun kayak YouTube kayak gitu, kayak musiman aja. Tapi lebih seneng posting kayak jalan-jalan gitu. Sebenarnya kan nggak menghasilkan uang ya Pak ya. Tapi kok lebih tertarik kayak gitu. Saya kasih solusi Bapak Ayah dan Bunda semua ya. Ayah dan Bunda solusinya sederhana ya. Anak-anak muda yang saya bina itu kalau untuk membuat bisnis kuliner atau fashion mereka kurang struggle. Ya, kurang struggle betul-betul. Tapi kalau dari sisi kreatif marketingnya luar biasa. Nah, mendingan Ayah dan Bunda
untuk marketing digitalnya serahkan sama anak-anak muda, ajak mereka jadi timnya Edan Muda, kasih berapa persen fee dari sekian margin dari bisnisnya. Dan ayah bunda nggak akan repot-repot semua, tinggal pantau aja mereka. Kenapa? Karena frekuensi tadi, ini tadi kan Bunda Ratu, frekuensinya gimana? Nah ini frekuensi yang harus kita jalankan kalau kita benar-benar mau jualan di media sosial. Facebook maksimal 2 kali sehari. Bayangin Bunda Ratu 2 kali sehari. Bisa lebih loh. Nah, makanya, tapi kan harus komitmen. Kalau 1 bulan berarti berapa? Iya. Nah, Pinterest, Instagram juga seperti itu. Dan kalau bisa postingan itu jangan itu-itu aja gambarnya. Harus bervariasi. Nah, ini harus anak-anak muda yang harus bikin desain-desain poster-posternya tadi. Warnanya eye catching dan seterusnya. Kalau mau saya cariin timnya, saya cemplungin di tempat Ayah dan Muda Bisnis nih timnya, silakan. Banyak Tapi kok kayak- anak-anak muda. Tapi ada kendala gini juga nih Pak Yuli. Kayak misalkan aku bisnisnya kan di produk kecantikan ya. Terus kadang-kadang tuh kalau kita rekrut gitu, kita ajak gitu, ya itu suka kayak ngerasa aku nggak bisa dandan gitu, aku nggak cantik kayak gitu-gitu tuh Pak. Kalau kendala di bisnis produk kecantikan, aku punya kendala kayak gitu. Terus ada juga yang nanya, jadi kita kayak kitanya nih yang penjual, akhirnya kita kayak apa ya, kayak punya tagline juga sih kayak emang kata siapa jual kosmetik harus cantik kayak gitu. Jadi kayak dibalik gitu Pak, tagline kita untuk apa sih yang kalau orang yang mau kita ajak itu biar kayak percaya diri gitu, biar dia mau join sama kita kayak gitu kan. Terus ada istilah apa ya? Aduh saya lagi lupa tuh istilah tukang jualan lah untuk menarik membalik apa ya biar orang tuh tertarik gitu loh. Bunda Ratu kan yang mereka kita ajak untuk jadi pembuat konten, bukan pengisi konten. Jadi mereka jangan diambil fotonya, kan mereka bukan jadi target objek kita, tapi mereka yang membuat dan memposting gambar-gambar, desain-desain gitu loh. Ya, karena kan kalau produk itu kan seperti Bapak bilang kan kita juga harus pakai kan. Kayak misalnya produk kecantikan ya aku pun pakai produk aku dan aku melihatkan hasilnya kayak gitu. Nah, terus ya itu dia, maksudnya meskipun hasil terlihat tapi kalau dia nggak merasa cantik jadi kendala lagi gitu loh Pak. Jadinya aku kan nggak pede gitu, aku kan nggak bisa selfie cantik gitu-gitu. Ya repot juga nih gitu kan buat apa ya ya membangun personality brandingnya dia juga gitu loh. Kayaknya masih salah persepsi Bunda. Yang saya maksud adalah anak-anak muda ini yang memoles strategi marketingnya, tapi bukan mereka yang dijadikan fotonya. Kalau foto modelnya cari yang lain, tapi mereka yang ngebantu sisi posting, sisi desain. Dan biasanya anak-anak marketing ini mereka anak-anak yang nggak pernah mau tampil Bunda. Mereka tuh anak-anak yang maunya di belakang layar. Tapi kreatifnya luar biasa, tapi mereka nggak mau wajahnya muncul gitu. Cuma ide-ide kreatifnya. Jadi bedakan yang mau dijadikan model sama anak-anak yang memang dia kerjaannya yang meng-create sebuah event. Contoh misalkan Ayah dan Bunda suka nonton TV nggak? Itu kameramen kalau disorot pasti mereka buang muka semua. Malu, kan? iya. Iya. Tapi mereka orang-orang kreatif gitu loh. Nggak, maksudnya itu kendalanya aku Pak Yuli dalam bisnis aku. Maksudnya karena kalau bisnis kecantikan tuh kadang-kadang kayak gitu Pak, yang dia malu posting, yang dia merasa nggak pede kayak gitu-gitu sih agak-agak kendala. Jadi untuk merekrut downline kita tuh kesulitannya di situ terkadang gitu. Ibu gitu. udah pernah melakukan ini belum Bu? Buat kelas-kelas gitu, kelas-kelas kecil? Iya kayak home sharing ya, HS ya. Kelas-kelas kecil, terus kita kasih pelatihan, tapi produknya produk kita. Habis itu mereka bawa pulang beli. Pernah sih waktu itu Pak. Waktu itu.
Berarti cuma 1 kali. Tapi percaya loh Pak, kekuatan posting itu pasti closing Pak. Langsung Jadi ya. aku selalu yakinkan itu lagi Pak. Maksudnya gini, ya itu pada akhirnya kita ego gitu. Ah biar aja gitu. Nggak posting kayak gitu. Terus kalau udah closing pamer dong hasil transferan kayak gitu-gitu Pak. Jadi buat personal branding kayak gitu. Apa ya emang kadang-kadang kita kayak di push juga dari upline ya, misalnya kok nggak posting sih gitu, kok nggak posting gitu kan. Aduh emang upline aku sih emang udah nggak punya urat malu Pak, jadinya kita dipaksa-paksa mulu gitu. Ini pasti Lucu sih kadang-kadang. lulusan MLM semua ini. Iya benar. Coba ada nggak pengalaman yang lain Bu Ratu? Coba mungkin dari teman-teman nih, ada Bu Kayak Tuti, Bapak Ibu, ini kok kayaknya ada suara Bu di aku, Mildania. suara Pak Dudi jauh banget ya. Oh iya, mic-nya Suara kurang ke Pak bawah. Dudi, suara Pak Yuli jauh Kurang dari ke bawah, aku. kurang ke bawah. Oke. Ada Bu Oke, Mildania atau siapa nanti yang partisipasi- boleh bercerita Partisipan pengalamannya. kita berempat nih Pak. Ini mumpung Silakan pas Bapak-bapak, ini. Ibu-ibu. Ya. Silakan yang mau bertanya, boleh kita buka sesi tanya jawab atau yang mau curhat kayak saya tadi kan banyak banget curhatannya. Silakan Bapak Ibu. Kok sepi-sepi aja ya malam ini ya? Kita absen lagi ya Pak Yuli ya? Ada Bu Tuti. Bu Tuti mana Bu Tuti? Halo, Halo. halo. Bu Tuti kemarin nggak datang nih. Ada Bapak Ruhidin, Bapak Ade, ada Pak Agan, mana Pak Agan? Halo, halo, Ibu Ani. Ada siapa lagi ya? Pak Deden, Bu Ani, Pak Dodo, Bu Neng. Pak Budiman, halo. Ada siapa nih? Ibu Lilis, Ibu Nelis. Ayo silakan. Ibu Nelis sudah mau ngajak bikin branding aja nih kemarin Ibu Nelis. Mana Ibu Nelis? Ada Mama Zuhud, Bapak Hakimul, Ibu Milda. Ada kayak mau bertanya? Ya, Ibu Pak Yuli. Tutin. Ya, siapa? Ya, maaf sinyalnya. Izin bertanya. Nah, siapa nih Ibu Nelis Siapa ya? nih? Iya. Ibu Nelis. Iya, Silakan Bu sinyalnya juga. Nelis. Baik, Assalamualaikum. Pak Yuli izin bertanya, cara mengatasi kita yang kadang-kadang mungkin jenuh di marketing itu ya, posting, kadang-kadang kan ada jenuhnya juga, ada malesnya juga. Nah, untuk mempertahankan keistiqomahannya di hari-hari tertentu itu mungkin ada. Aduh, putus suaranya. Halo. Punten Ibu, suaranya hilang. Ya, Bu Nelis terpental maaf, seperti ini sinyalnya betul. Iya, Pak Yuli, maaf. Saya ulangi ya. Ya. Mengatasi mungkin ketika kita jenuh posting atau udah mulai turun gitu semangatnya, cara menjaga keistiqomahan itu bagaimana? Ya, terima kasih. Oke. Makasih Bu Danelis. Bu Ratu langsung ya. Ya. Bu Danelis, kita nggak bisa jadi Superman, Bunda. Ya, kita juga nggak bisa jadi Supergirl. Kita harus punya yang namanya super team. Kalau bisnis sendirian, ya nanti kita belanja sendiri, capek sendiri, mati sendiri, stres sendiri. Jadi kalau bisa, satu, kalaupun masih sendiri, usahakan ayah dan bunda punya tabungan. Tabungan apa? Tabungan untuk konten-konten yang akan diposting. Ya, jadi konten-konten yang ada diposting sudah kita punya sehingga setiap hari berikutnya kita tinggal posting. Terus yang kedua, sederhanalah kalau orang motivasi biasanya kasihnya gambar ini. Kasih gambar ini kalau orang motivator mah. Itu mah
teori, enggak teori, ini beneran. Jadi kalau kita kendalanya tadi kurang istiqomah, berarti kan fokusnya di kendala, bukan fokus di cita-cita. Berarti gimana caranya? Ya kendalanya jangan dibesarkan, karena kendala itu sudah diukur sama Allah, nggak akan lebih besar dan nggak akan lebih kecil. Yang bisa dibesarkan cuma satu, cita-citanya Bunda Nelis. Iya. Nah, itu satu ya. Yang Iya. kedua yang tadi kedua harus punya yang namanya tim. Ya, saya kasih contoh nih ya, mudah-mudahan video ini menarik nih ya. Saya punya video adanya di mana ya? Di slide mata kuliah saya. Oke, ini. Akhirnya mudah lihat ya. Video ini. Ya, video ini mudah-mudahan sih. Atau jangan video ya, masih muda. Saya kasih teori ini deh, akhirnya mudah. Saya kasih teori ini bahwa menjadi pengusaha itu levelnya tinggi ya. Saya coba jalankan suaranya ya. Maka dengarkan ya. Sip. Jadi saya akan bagikan ada 4 tangga di sekolah kehidupan ini yang akan dilalui oleh Joni. Dan inilah ceritanya Joni mulai masuk ke tangga yang pertama. Mari kita lihat. Joni kemudian dia bawa ijazahnya, dia melamar ke sana kemari, datang ke kota besar, lalu kemudian ternyata susah sekali mencari pekerjaan, ya. Sampai satu titik di mana Joni akhirnya ngelihat ada satu toko kue tiaw yang ada di Maaf, salah. Sebentar, saya mau kasih yang mana ya? Yang ini deh. Oke. Slide-nya muncul nggak ya? Kok muncul? Oke, nah ini dia. Nama gue Joni. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini, berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang di kasir? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, Nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes G. Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon
Halo, ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Ah! Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Oke, mohon izin. Itu film yang suka saya tayangkan ke mahasiswa yang saya asuh. Terharu saya. Saya terbawa suasana ini, Pak Mas Yuli. Bahwa apa ya, bisnis itu, kehidupan itu kita nggak bisa jadi Superman. Pak Dudi nggak bisa kan jadi Superman, kan harus punya tim. Masih ingat Ayah dan Bunda di materi parenting kita di pertemuan 1 bahwa manusia itu punya 5 bola kehidupan kan Pak Dudi ya, Bunda Ratu. 5 bola juggling, bahwa 5 bola itu nggak boleh jatuh. Ada yang pertama Yang pertama bola kesehatan, yang kedua adalah bola keluarga, yang ketiga bola integritas, yang keempat bola silaturahim, dan yang kelima adalah bola rezeki atau bola pekerjaan. Banyak orang yang fokusnya di bola pekerjaan, padahal dari 5 bola ini semuanya yang 4 terbuat dari kaca atau kaca atau keramik. Bola kesehatan kalau kita nggak fokus jatuh ya sakit, pecah semua, keluarga juga begitu. Integritas, apalagi kita sebagai guru-guru kalau nggak punya integritas, menggadaikan semuanya, hancur semuanya. Lalu silaturahim, ya itu kira-kira ya. Nah, kalau bola seperti Bu Nelis tadi bahwa yang namanya rezeki, namanya pekerjaan, itu bolanya bola karet. Jadi kalau jatuh pasti akan mental lagi.
Bunda Nelis, insya Allah jangan jadi Supergirl ya. Buatlah tim supaya timnya nanti bisa membantu kita untuk bisnis. Idealnya kalau kita jadi jadi pengusaha kan pasti kita punya yang kita bina lah, nggak cuma kita sendiri. Kira-kira gitu Bunda Nelis dan ayah dan bunda sekalian hari ini. Saya juga jadi merasa sedih ini Bu Ratu, Bu Nelis ya. Tidak hanya pebisnis, sama pegawai juga. Betul. Cerita tadi juga menyentuh buat pegawai kita nih. Betul banget, waduh. Waktu nggak bisa diulang ya, Mas Uli ya. Nggak bisa, Pak Dudi, betul. Masih ingat video kita yang parenting pertama kan gitu, hadisnya Nabi bahwa burung itu pergi pagi pulang sore, nggak ada yang pulangnya malam. Masih ingat nggak Pak Dudi videonya? Oke. Ada lagi? Bu Ratu kemana ini Bu Ratu? Halo. Oh, jangan nangis dia. Terharu saya. Silakan Bunda, masih ada yang ingin bertanya? Partisipan kita masih 22. Halo. Ya, banyak hal ini Bu Ratu sebetulnya ya. Terkadang teman-teman itu suka malu-malu ini menceritakan. Padahal waktunya kita bercerita di sini, saling berbagi ya pengalaman. Karena kalau hanya mendengarkan saja sepertinya juga kita akan menerimanya saat ini saja. Tapi kalau bercerita itu dalam banget nanti. Ya, kalau bercerita ingatnya dalam banget. Tidak, memang. Betul. Pak Deden mau bercerita apa? Ayo. Sebenarnya jadi kalau kita bercerita itu Pak Dudi, jadi kita akan mengungkapkan dan mengucapkan. Nah itu kalau saya pernah dengar dari rekan saya ya tentang magnet rezeki juga ya, mungkin Pak Yuli juga pernah dengar gitu. Ketika kita punya mimpi, katakanlah kita punya mimpi mau punya bisnis seperti itu, dan jangan lupa juga kita ucapkan gitu, jangan hanya mimpi saja gitu, karena ketika kita mengucapkan sepertinya kayak ada magnet yang menguatkan atau mungkin jadi doa gitu ya, karena saya pernah punya teman memang kok dia punya bisnis apa aja itu kayaknya ini Pak sukses terus gitu, mau di fashion, kuliner seperti itu. Nah itu beliau sharing sama saya, ya memang seperti itu, ketika punya mimpi atau mungkin kita baru memulai untuk bisnis, ya jangan lupa kita ucapkan, tidak hanya sekedar mimpi. Tadi seperti Pak Yu bilang kan, mimpinya ditulis nggak Bu Ratu? Ditulis gitu. Ya mungkin ditambahkan, bukan hanya ditulis ya, mungkin diucapkan, dan itu mudah-mudahan jadi doa juga. Ini kayak gitu sih. Saya ngutip dari William Tanuwijaya, Bunda Ratu. Ada yang kenal William? William Tanuwijaya itu ownernya Tokopedia. Mimpikan, ucapkan, lakukan, komitmen dan konsisten. Kalau sudah dimimpikan ya harus diucapkan, kalau sudah diucapkan harus dilakukan, dan kalau sudah dilakukan harus komitmen, konsisten. Nah itu 5 tadi. Minimal ucapkan lah. Betul. Setuju saya. Oke, sepertinya sudah ada rebahan sama keluarganya. Iya, betul. Bagaimana? Apakah sudah kita cukupkan saja untuk malam ini, Bapak dan Ibu? Atau lagi sedang ini mungkin Pak Dudi sedang menyusun strategi ya kan setelah ini? Sebetulnya menyusun ini, saya harus ngapain? Jangan sampai waktu terbuang mulu ini. Apa gitu kan? Jangan sampai terbuang terus ini waktu. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan Pak. Cuma bingung yang mana dulu nih. Jangan Pak kalau bingung. Aduh. Jadi gini kalau Deden Pak Dudi gini, Pak Yuli. Sebenarnya
tadinya iseng-isengan aja sih sebenarnya mah, iseng gitu. Terus iseng kalau seandainya ada yang pesen ini kita layani, pesen ini layani gitu. Cuma gitu-gitu doang sebenarnya mah. Terus tidak konsisten terhadap sebenarnya apa sih yang ingin saya lakukan, yang ditekuni itu sebenarnya nggak jelas gitu. Jadi kadang-kadang gini, kalau ada yang pesan buku atau apa saja gitu, kita oke siap kita cariin, gitu doang Pak sebenarnya. Yang tidak fokus dalam satu produk apa gitu. Ini baru berapa bulan ya di madu ini, baru dari Kopid aja. Tapi tidak secara administrasi kita kurang kontrol gitu Pak. Oh. Baiknya gimana tuh coba? Baiknya gimana Pak Yuli? Insya Allah ditekunin Pak Deden kalau sudah seperti itu sebetulnya. Kan kalau sudah dimulai kan tinggal diterusin aja Pak Deden. Produknya udah ada, terus yang targetnya konsumennya udah ada juga. Tinggal di maintain saja Pak Deden. Pasti jadi itu bisnisnya Pak Deden. Insya Allah sih Pak. Cuma ini juga sekarang produk sendiri atau gimana Pak Deden? Punten. Kita punya rekanan juga, Ada yang ambil gitu dari hutannya kita hanya penampung dan sebagian udah mulai baru sedikit sih budidayanya baru beberapa kelompok aja. Kita membudidayakan teman-teman yang hobi kita tampung aja untuk sementara kita hanya menampung aja dulu. Oh, berarti dipasarkannya masih WOM ya? Jadi door to door ya? Dari teman. Dari teman ke teman. Dari teman. Iya, belum kita kayak ini. Belum. Posting juga jarang gitu. Posting aja jarang enggak. Marketplace Pak Deden? Belum. Ayo dong Pak Deden, dipoles ya. Insya Allah jadi rezeki yang banyak Pak Deden. Amin. Iya. Cuma khawatir juga barangnya Pak, karena kan kita belum bukan budidaya, juga produksinya. Gitu. Berarti ini Pak, prosesnya berarti ini dulu ya, pre-order dulu ya? Iya. Pre-order dulu. Jadi belum maksimal itu Pak. Baru menjajaki, terus kira-kiranya sebenarnya hanya menampung teman-teman yang gimana sih pemasaran yang susah memasarkan dengan bersaing dengan yang kemarin harga madu yang palsu sangat rendah gitu dengan kualitas yang ada gitu. Makanya kita coba standar di kualitas kita yang asli gitu. Cuma harganya kan bersaing dengan madu biasa dengan yang kadang-kadang kita masyarakat tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang mana yang palsu. Nah, itu harus ada edukasi Pak. Ada namanya PK product knowledge. Jadi harus ada kayak tadi Bunda Ratu tadi kan, produk tadi kalau nggak diedukasi, orang nggak akan tahu manfaat dari produk yang kita punya. Nah, edukasi itu bisa dalam bentuk komunitas-komunitas kecil. Saya waktu itu ngejalanin yang namanya herbal Pak Deden. Jadi ada minyak herbal Toiban itu di Condet, produksi minyak herbalnya bagus. Ketika kita jual door to door akan sangat berat untuk jumlah closingnya. Tapi begitu kita coba lakukan yang namanya edukasi, jadi kita kumpulin beberapa terapis kita edukasi. Dan mereka tinggal bawa barang-barang itu jadi ibaratnya jadi tentaranya kita untuk door to door. Tapi itu ya tapi itu ya harus disiapkan dengan supply produk yang sudah siap. Kalau demand-nya ternyata tinggi, produknya belum ada ya malu juga Pak Deden. Nah, iya gitu. Makanya nggak berani pemasaran secara vulgar gitu ya, terbuka secara luas gitu. Kita hanya teman yang benar-benar membutuhkan baru gitu. Tapi sekali-kali boleh ini Pak Deden di challenge buat yang punya madunya. Siap nggak kalau kita mau besar-besaran gitu Pak Deden?
Susah Pak kalau dari alam mah. Karena Oh, dari musiman alam kan ya. gitu. Musiman ya. Ya. Siap, Ya, siap. kalau musim bunga baru, kalau udah musim buah aja susah juga ngambilnya. Kalau musim kawin, Pak? Musim kawin. Ngeri. Justru ini Pak Deden sudah bermain madu ini, ngeri. Tapi yang video tadi itu gandengannya jadi 2 gitu. Anaknya hilang jadi gandengannya 2 itu. Ya, itu anak yang Itu kan perempuan anak itu. kedua, anak perempuan, Oh. Pak. Jadi anaknya 2, Pak. Bukan madunya ya. Gara-gara madu itu. Itu sebetulnya ada 3 video, Pak. Video pertama ketika dia gagal, video kedua dia mulai lagi dari nol, anaknya masih ada. Jadi anaknya itu jadi marketing dua-duanya, si Joannya. Ya, Romeo dan Juliet. Saya juga dulu pernah pengalaman Pak di waktu SMK. Saya juga jurusan pemasaran dulu. Untuk mengambil potensi dari teman-teman pemasaran, bagi jurusan pemasaran itu siapa aja orang tua yang mempunyai keterampilan buat apa saja saya tampung di sekolah, dijual oleh ke teman-teman di sekolah juga. Saya hanya sebagai manajer aja, nggak melayani, tapi teman-teman yang bagian pemasaran yang memasarkan dulu. Saya punya programnya nih Ayah dan Bunda ya. Saya punya program yang sekarang sedang saya jalankan kalau di Depok dan sekitarnya, 6 bulan jadi pengusaha buat teman-teman di SMA sama SMK. Jadi mereka 6 bulan jadi pengusaha, terus dapat modal langsung 5 juta untuk ngejalanin bisnisnya. Nah, itu kita mentoring tuh selama 6 bulan, dapat modal 5 juta. Bergeraknya di apa Pak? Kalau sekolah yang selama ini saya jalankan, rata-rata mereka yang sudah berhasil ambil di itu Pak, seragam, fashion. Jadi Fashion. banyak sekolah sekarang seragamnya seragam sekolah itu yang produksi bukan garment lagi, tapi anak didiknya. Jadi sekolah itu nanti jadi punya CV Pak. Jadi CV ini adalah anak-anaknya yang punya bisnis itu jadi binaannya sekolah. Gitu. Karena kan mereka nggak bisa bikin CV Pak, karena kan belum 17 tahun. Nah, CV-nya atas nama sekolah. Nah kami dari yang pengajar hanya mentoring mereka, kasih materi ilmunya dari mulai dasar sampai dengan 16 kali pertemuan sih Pak. Gitu. Langsung dapat modal 5 juta, tapi mereka nggak bisa sendirian. Jadi satu kelompok di sekolah itu misalkan satu kelompok 20 gitu. Nanti 20 itu kita bina, ada yang jadi direkturnya, ada yang dari marketingnya, ada yang jadi produksinya, dan seterusnya. Ada yang buka kantin Pak, kuliner, ada yang buka garmen, ada yang buka sablon, banyak banget. Tapi Pak, silakan Pak, kita siap. Tapi di Depok, di Jakarta sekarang kita punya kompetitor. Rata-rata SMK yang kita latih jadi pengusaha, ternyata sekarang ini jangan sampai terjadi di Lebak nih ya. Ternyata Indomart sama Alfamart sekarang di Jakarta itu masuk ke sekolah. Jadi mereka buka Indomart sama Alfamart itu di halaman sekolah. Luar biasa kan? Nah, kasirnya karyawannya dari anak-anak magang. Jadi yang tadinya kita latih mereka jadi pengusaha, akhirnya mereka pilih jalan jadi kuli ya? Jadi kuli. Saya sedih banget. Kita dihantam sama kapitalisme Pak Deden. Iya. Jakarta, Ayah dan Bunda yang di Lebak di Jakarta itu sekarang banyak sekolah Alfamart sama Indomart sudah mulai masuk ke sekolahan. Dengan alasan tadi apa istilahnya Pak Dudi ya? Kalau link and match. Jadi siswanya nanti belajar kasir, belajar semuanya marketing di Alfamart. Marketing. Jadinya Alfamart sama Indomart kan nggak dapat dia nggak gaji karyawan untuk pelajar-pelajar aja yang dikerjain di situ. Aduh sedih saya. Strateginya keren tuh Pak Deni. Strateginya keren. Keren ya betul. Keren. Tapi itu, kan keren. Tapi kan SMK bisanya jadi rusak Pak. Ya itu makanya yang rusak itu katanya diantaranya ya candaan ya. Anak-anak SMK, anak-anak SMK itu cuma bisa
Itu aja Pak, dia kerja di kopi Pak, rumusnya rumus kopi. Iya, kopi ya. Jadi kerjaannya hanya fotokopi, nyeduhin kopi gitu. Jadi ya. Ah, itu kan yang magang-magang SMK itu, makanya banyak yang candaan-candaan seperti itu, tapi mudah-mudahan enggak lah. Nah, mudah-mudahan Pak Dudi dengan channelnya Pak Dudi, insya Allah program yang 6 bulan jadi pengusaha kita coba jalankan di siap. Kita coba bikin strategi dulu. Iya. Harus ketemu dulu nih, saya harus ketemu nih, ngobrol nih sambil makan durian pada dan nanti nih. Siap, mau kapan ayo. Ayo. Mongpong masih. Mas Yuli tuh ditantang tuh minggu ini tuh. Siap. Maulid ya libur. Oh, saya padet. Nah loh, Pak Deden tuh, dengerin. Susah. Akhir bulan. Pak Deden akhir bulan insya Allah Pak Deden. Ntar saya kabarin Pak Deden. Nah, siap. Kita ngobrolin strategi ke depan nih buat teman-teman yang lebih luar biasa gitu kan. Biar ini gitu, kopi daratnya enak. Siap. Iya. Betul. Saya sampai tanggal 2 masih ada jadwal Pak Deden. Punten. Aduh. Awas kayak tadi Pak, kayak film yang tadi nanti. Jangan terlalu. Enggak Pak. Kan kita online Pak. Gitu. Nah kebetulan ada yang online. Kebetulan ada beberapa pesantren yang kemarin saya sedang ngasih materi santripreneur Pak. Tapi di daerah Depok, jadi ada beberapa pesantren sama rumah tahfiz itu saya ngasih materi. Jadi bagaimana mereka setelah jadi santri tapi mereka bisa mandiri dengan ilmu entrepreneur gitu. Jadi kalaupun mereka nanti ada di masjid, mereka bisa memberdayakan masjidnya untuk jadi pusat ekonomi. Jangan jual masjid aja. Jangan. Jadi di masjid itu sebetulnya Pak Deden sama Bapak Ayah dan Bunda, di masjid itu sebetulnya kita bisa jadikan pusat ekonomi loh. Artinya di masjid itu kalau marbotnya sama santri-santrinya kita berdayakan, mereka bisa punya koperasi di masjid. Harusnya kan uang kadang-kadang uang jamaah itu cuma disimpan aja di situ. Saya mikir kenapa kita nggak putar? Kenapa kita jadi kita putar supaya kita bisa nanti bisa berkahnya buat masyarakat di sekitar. Gitu. Iya. Salah satu terobosannya saya coba ngalahin Alfamart sama Indomart gini. Bagaimana masjid itu punya koperasi tapi dia memberdayakan bukan jadi lawannya warung-warung di sebelah, tapi mereka mendistribusikan produk warung ke rumah-rumah. Jadi warga itu nggak perlu belanja ke Alfamart, tapi dibantu sama rumah masjid belanjanya di warung, gitu loh. Itu yang lagi kalah sama gaya hidup Pak. Gaya hidup. Itu dia. Siap. Ini kita bisa ngobrol langsung nih ntar kapan-kapan. Siap, ditunggu Pak. Siap. Mangga Pak Dudi, udah ini sudah pada live tinggal 16. Oke, Pak. Closing. Sepertinya kita mau udah mulai. Closing ya. Ya. Pak Deden, next time siap. ditunggu katanya tuh. Siap. Pak Yuli ya, ditunggu di Lebak sama Pak Deden dan Pak Dudi. Siap, Bu Ratu. Siap. Oke, Bapak dan Ibu, sepertinya sudah ada yang Raisen, mulai banyak yang live ya, karena itu ada yang Raisen. Pak Konami, kenapa Pak Konami? Pak Konami, Raisen, boleh terakhir kalau ada, boleh. Oke, silakan Bapak. Atau mungkin kepijit ya? Kepijit kayak mau matiin katanya. Oke, silakan lanjut Beratu di kelas. Oke. Baik ya Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari materi kita pada hari ini, yaitu Teacherpreneur sesi 2 yang sudah disampaikan oleh Pak Yuli. Luar biasa sekali materinya. Sepertinya kita juga nggak terasa ya Pak, sudah jam berapa nih sekarang? Sudah 21.39 ya. Sedikit saya mengutip kesimpulan saja dari sesi kedua pada malam hari ini, yaitu tadi pertama ada marketing ya. Marketingnya ada FAST. Masih ingat ya Bapak Ibu? FAST, FAST. Fatona ya, artinya cerdas, sampaikan kebenaran, kemudian ada amanah gitu ya, benar, bisa dipercaya,
kemudian ada syidik, perkataan dan perbuatan yang benar, dan tablik dan menyampaikan produk kita itu dengan sebenar-benarnya gitu ya, dengan jujur, dengan percaya dan perbuatan yang benar seperti itu. Kemudian ada juga perbedaan antara branding dan marketing ya. Kalau tadi branding itu pasar jumlah merek yang ada di kepala gitu. Nah, itu perbedaannya untuk branding. Kemudian kalau marketing adalah pasar yang jumlah orangnya yang akan membeli gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu digital marketing. Nah, ini penting banget. Digital marketing itu toko kita itu ya di etalase ya, toko Anda, etalase Anda seperti itu. Jadi seperti tadi kalau kita mau foto produk-produk jualan kita yang eye catching katanya, yang harus menarik gitu ya. Kemudian good looking gitu. Jadi jangan sembarangan foto misalnya di lantai cekrek padahal lantainya lagi kotor dan segala macam gitu. Jadi kayak kurang good looking gitu. Kurang eye catching. Orang mau nengoknya aja kayaknya nggak menarik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah timeline atau waktu-waktu di saat kita mau posting. Seperti tadi di Instagram, hasil risetnya tadi ya Pak, jam 7 sampai jam 9, dan jangan di hari Minggu. Nah itu kalau di Instagram ya. Jadi kalau misalnya kayak di Facebook, boleh dari hari Kamis sampai hari Minggu ya Pak ya, kalau nggak salah. Dan di jam-jam siang, di jam 1 ke atas. Nah, kalau jam-jam pagi adalah jam-jam hectic day gitu. Jadi orang-orang lagi sibuk bekerja gitu. Jadi perlu diperhatikan juga Bapak dan Ibu teknik kita dalam bermarketing, dalam berniaga ya mudah-mudahan ini mungkin sangat manfaat sekali terutama buat saya. Jadi langsung action aja gitu. Nanti selebihnya kita bisa tadi Pak mau ada training training marketing ya Pak ya untuk 6 bulan. Nah itu nanti kita bisa kita rencanakan lagi ya ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Tetap semangat para teachers trainer, berjuang bersama, sukses bersama. Semoga bisnis yang kita jalankan saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Nah, mari sama-sama kita tutup acara Smart Parenting pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dudi. Silakan Pak Dudi. Ya, terima kasih Bunda Ratu, terima kasih Mas Yuli yang makin menggelegar luar biasa nih. Kita dapat banyak ilmu malam ini, luar biasa sekali. Tinggal diimplementasikan ya Pak Deden, jangan lupa siap. Pak Konami, Pak Iwan, Pak Mukmin, Pak Rudi semuanya. Pak Ade ya, kita sama-sama implementasikan itu amanat dari Mas Yuli. Terima kasih semuanya, ketemu lagi di kesempatan berikutnya di acara masih Smart Parenting sesi 5 ya nanti ya, kita dengan tema yang mungkin akan nanti kita siapkan buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu semua. Ajak sekali lagi, ajak ini frekuensi baik ya, frekuensi bagus, ajak semuanya. Mohon maaf dari kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang berkenan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas Yuli, terima kasih Bunda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Yuli. Sama-sama. Selamat istirahat. Izin live ya.